Kemudian di antara sifat orang-orang munafik ini yang ingin untuk menipu ini, di antara sifat mereka adalah wa iza qamu ilas sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan malas. Jadi orang-orang munafik sekalipun mereka tetap melaksanakan sholat, zahirnya mereka tetap sholat, padahal batin mereka itu kafir. Karena sholat mereka tidak didasari dengan iman, tidak percaya dengan adanya akhirat, tidak kepingin pahala dan tidak takut neraka, akhirnya sholatnya dikerjakan dengan berat, dengan penuh kemalasan. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman, maka ketika mengerjakan sholat tidak boleh bermalas-malasan, karena yang seperti ini menyerupai sifatnya orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik tersebut merasa berat ketika melaksanakan sholat, terlebih lagi sholat isya dan sholat subuh. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 651 dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna asqala sholatin alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri." Sesungguhnya sholat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat fajar. Dikatakan bahwasanya ketika subuh di waktu itu, ya di zaman Nabi SAW, itu masih gelap. Begitu pula ketika isya gelap, maka tidak ada orang yang lihat. Nah, ketika tidak ada orang yang lihat, maka orang-orang munafik semakin berat untuk melaksanakan sholat, karena memang sholat mereka itu bukan didasari karena iman. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka itu tahu apa yang terdapat pada keduanya, keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatangi sholat itu meskipun sambil merayap, ya, sambil merangkak atau merayap sekalipun, maka mereka akan mendatanginya. Maka seharusnya orang yang beriman itu jangan niru orang munafik. Ketika sholat mereka malas-malasan. Seharusnya seorang muslim itu semangat untuk melaksanakan sholat, termasuk sholat isya dan sholat fajar. Di antara caranya adalah agar semangat, yaitu mengharapkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah, serta karena ingin diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habban. Seandainya mereka itu tahu apa yang terdapat pada sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan semangat untuk melaksanakan sholat tersebut meskipun berangkatnya sambil merangkak dan merayap. Kenapa? Karena dua sholat ini keutamaannya sangat besar.